Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akirici, NPM 215201122. Kali ini saya akan membacakan materi dari Etika Profesi Hukum yang berjudul Etika Profesi dalam Praktik Hukum, Kode Etik Advokat dalam Menegakkan Keadilan. Kode etik advokat sebagai landasan integritas profesi. Kode etik advokat merupakan serangkaian norma, aturan, dan prinsip-prinsip yang telah disusun secara teliti untuk mengatur perilaku dan praktik advokat dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Dengan berlandaskan pada kode etik ini, advokat diharapkan untuk menjaga integritas, profesionalisme, dan moralitas dalam setiap aspek dari praktek hukum mereka. Salah satu prinsip utama yang dipegang teguh dalam kode etik advokat adalah prinsip kejujuran yang menuntut advokat untuk berpegang pada integritas moral dalam setiap tahap praktik hukum mereka. Selain kejujuran, prinsip keadilan juga menepati posisi sentral yang sangat penting dalam kode etik advokat. Para advokat diperintahkan untuk bertindak sebagai agen perubahan yang gigih dalam menegakkan keadilan bagi klien-klien mereka. Prinsip kerahasiaan merupakan salah satu aspek penting yang tercakup dalam kode etik advokat, menggambarkan tanggung jawab advokat untuk menjaga kerahasiaan informasi yang mereka terima dari klien. Aturan kewajiban rahasia klien yang harus dijaga advokat dituang dalam pasal 19 UU Advokat. Selanjutnya, dengan mematuhi kode etik ini, advokat dapat memastikan bahwa praktik hukum yang mereka lakukan berada dalam batas-batas yang etis dan memberikan pelayanan yang berkualitas pada klien. Selain itu, pematuhan terhadap kode etik advokat juga memperkuat integritas profesi advokat secara keseluruhan, meningkatkan kepercayaan publik terhadap profesi ini, serta menegaskan peran advokat sebagai penegak keadilan dalam masyarakat. Tantangan dalam penerapan kode etik. Terdapat beragam faktor yang mempengaruhi dinamika ini. Salah satunya adalah tekanan yang kerap kali diberikan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam satu kasus atau masalah hukum tertentu. Klien sebagai pihak yang paling terlibat dalam proses hukum seringkali menuntut hasil tertentu yang sesuai dengan harapan atau keinginan mereka. Yang kedua, di samping itu, rekan kerja atau rekan seprofesi juga dapat memberikan tekanan untuk mencapai tujuan tertentu, entah itu untuk kepentingan finansial atau profesional. Dalam menghadapi tekanan ini, advokat dituntut untuk menjaga integritas mereka, secara konsisten memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil berdasarkan pada prinsip-prinsip etika yang kuat. Yang ketiga, selain tekanan eksternal, advokat juga sering dihadapkan pada konflik kepentingan antara klien yang mereka wakili. Situasi semacam ini menuntut advokat untuk menjalankan peran sebagai mediator yang bijaksana menavigasi dengan hati-hati agar tidak melanggar prinsip etika dan tetap menjaga keseimbangan yang adil antara kepentingan yang bertentangan. Pentingnya kesadaran etis advokat. Pentingnya kesadaran etis advokat bukan hanya sekedar aspek tambahan, melainkan menjadi landasan utama yang mendukung integritas dan profesionalisme. Dalam praktek hukum, kesadaran akan etika memainkan peran sentral dalam memastikan bahwa advokat tidak hanya menjalankan tugas mereka secara teknis, tapi juga secara moral. Dengan memiliki kesadaran etis yang kokoh, advokat menjadi mampu memahami bahwa integritas dan reputasi profesi mereka terikat erat dengan kemampuan mereka untuk mempertahankan standar etis yang tinggi dalam setiap aspek tindakan mereka, dari mulai interaksi dengan klien hingga penyelesaian kasus. Kesadaran akan nilai-nilai etis ini tidak hanya membentuk kesadaran moral bagi praktik hukum, tetapi juga menjadi pijakan yang kokoh dalam membangun kepercayaan publik terhadap profesi advokat secara keseluruhan. Dengan demikian, kesadaran etis menjadi pondasi yang tak tergantikan dalam memastikan bahwa advokat menjalankan peran mereka sebagai penegak keadilan dengan integritas dan tanggung jawab yang tak terbantahkan. Advokat yang memiliki kesadaran etis yang baik akan cenderung untuk menghindari praktik-praktik yang melanggar kode etik profesi mereka.
Mereka akan secara aktif mempertimbangkan implikasi etis dari setiap keputusan yang mereka ambil dalam praktik hukum sehari-hari. Misalnya, mereka akan memastikan bahwa mereka menjaga kerahasiaan informasi klien, menghindari konflik kepentingan, dan memberikan pelayanan yang berintegritas kepada klien mereka. Yang terakhir, kesimpulan, kode etik advokat memainkan peran sentral dalam menjaga integritas, profes, profesi- profesi- profesionalisme, dan kepercayaan publik terhadap profesi advokat. Kode etik ini memberikan landasan yang kokoh bagi praktik hukum yang bermoral dan etis, serta menegaskan komitmen advokat terhadap prinsip-prinsip etika yang tinggi. Tantangan yang dihadapi dalam menerapkan kode etik advokat seperti tekanan dari pihak-pihak yang berkepentingan atau konflik antara kepentingan klien, menuntut advokat untuk mempertahankan integritas yang tinggi dan kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat. Namun, dengan menjaga kesadaran etis yang kuat, advokat dapat memastikan bahwa mereka tetap setia pada prinsip-prinsip etis dalam menjalankan tugas mereka sebagai penegak keadilan. Oleh karena itu, kesadaran etis tidak hanya menjadi landasan utama dalam praktik hukum yang bermoral, tetapi juga menjadi kunci dalam membangun reputasi yang baik bagi profesi advokat dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum secara keseluruhan. Baik, terima kasih atas materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.